Halo kawan pajak, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dalam obrolan siniar Bijak Berduit. Bincang pajak bersama KPP Pratama Durensawit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan pajak hari ini? Semoga semua sehat dan tetap semangat. Saya Evi, asisten penyuluh KPP Pratama Durensawit. Kali ini sebagai host akan mengajak kawan pajak untuk update kembali pengetahuan kita tentang perpajakan. Bersama saya, di sebelah saya adalah, silakan memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Ibu Evi. Kawan pajak semua, perkenalkan nama saya Sasongko, saya penyuluh pajak di KPP Durensawit. Bersama Ibu Evi ya, kita satu. Kita akan membahas tentang trending PMK terbaru, ada PMK 168 tahun 2023. Tanggal berapa Pak Ongko? Tanggal 29 Desember tahun 2023. Boleh kawan pajak sekedar menginformasikan apa sih PMK 168 tahun 2023, yaitu Peraturan Menteri Keuangan tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi. Betul begitu Pak Ongko? Betul sekali Bu Evi. Baik, sebagai yang pertama, mari kita menjelaskan sedikit tentang PMK 168 yang akan diutarakan, disampaikan oleh Pak Ongko sebagai pemateri narasumber di acara podcast kali ini. Baik, terima kasih Ibu Evi. Jadi kawan pajak semua, memang ada peraturan baru ya, ini terkait penghitungan untuk PPh pasal 21. Ini untuk peraturannya sendiri adalah Peraturan Menteri Keuangan nomor 168 tahun 2023. Jadi PMK ini tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, kemudian jasa atau kegiatan orang pribadi. Nah, ini peraturan ini sendiri dilatar belakangi oleh selama ini kan untuk penghitungan PPh 21 itu agak rumit ya. Jadi jelimet lebih jelimet, jadi kompleksitasnya itu tinggi, kemudian skema perhitungannya juga bervariasi dibandingkan sistem withholding tax lainnya, misalnya yang untuk PPh final, PPh pasal 23, 22 dan sebagainya, sehingga itu cukup menyulitkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban PPh pasal 21-nya. Jadi kemudian telah ditetapkan juga peraturan pemerintah ini nomor 58 tahun 2023 tentang tarif pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi yang berlakunya mulai 1 Januari 2024. Jadi kawan pajak, PMK 168 2023 ini berlaku mulai 1 Januari 2024. Iya, betul. Nah, untuk aplikasinya tersendiri itu gimana ya Pak? Apakah sama seperti ISPT 21 sebelum 2024 atau ada aplikasi baru gitu biar kawan pajak lebih memahami? Iya, jadi seperti tadi untuk penghitungan PPh yang sebelumnya kan memang kompleks ya, kemudian agak bervariasi. Nah, ini dengan adanya peraturan terbaru TAR ini ya, yang terkenalnya kan TAR ya selama ini, lebih mudah. Pertama, untuk aplikasi dibukanya melalui web atau browser, jadi bisa pakai browser Google Chrome atau Mozilla Firefox, Internet Explorer, atau
Microsoft Edge dan sebagainya. Jadi kalau dulu untuk aplikasi kan untuk penghitungan harus menginstal aplikasi di SPT pasal 21 di PC atau laptop ya, kawan pajak semua. Kalau sekarang tidak perlu bisa tinggal buka web browser aja, terserah kawan pajak senangnya memakai web browser apa, Google Chrome atau Mozilla, itu silakan, nanti bisa pakai itu, kemudian bisa dibuka di situ. Nah itu untuk membukanya itu melalui web djponline.pajak.go.id. Jadi memang kawan pajak ya harus sudah registrasi dulu di DJP Online ya, atau punya akun di DJP Online supaya bisa masuk ke aplikasi dan mengaktifkan fitur e-Bupot 21. Iya betul. Nanti kalau sudah login, sudah masuk, itu perlu namanya aktivasi fitur. Jadi untuk saat ini kan belum secara default otomatis ada, harus diaktifkan dulu di menu profil akunnya kawan pajak di DJP Online. Jadi kawan pajak mudah banget untuk mengaktifkan atau kita menggunakan aplikasi e-Bupot 2126. Cukup masuk ke dalam djponline.pajak.go.id, silakan aktivasi fitur untuk e-Bupot 2126. Maka nanti akan otomatis akan ada aplikasi e-Bupot 2126 yang akan dapat kawan pajak gunakan untuk penghitungan TER ini. Betul, Ibu Evi. Betul gitu ya, Angkot. Nah, iya. Mungkin saya lanjutkan ya, yang tadi kan baru ke latar belakangnya ya. Betul. Kemudian yang kedua dasar hukumnya PMK 168 ini kenapa bisa keluar? Yang pertama tadi kan karena ada peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2023. Kemudian untuk dasar hukumnya adalah pasal 21 ayat 8 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berbunyi ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Jadi peraturan Menteri Keuangan 168 2023 ya sebagai implementasi untuk pasal 21 di Undang-Undang PPH ya Pak ya. Kemudian substansinya, ini substansi kenapa ada peraturan Menteri Keuangan yang terbaru terkait TER ini. Yang pertama sebagai simplifikasi cara penghitungan atau biar lebih mudah, lebih simpel itu untuk ya. Kalau dulu kan memang lebih kompleks, agak sulit bagi wajib pajak untuk menghitung PPh pasal 21. Jadi untuk yang TER ini nanti lebih simpel, kemudian melalui penggunaan TER itu, tarif efektif rata-rata setiap bulannya. Kemudian yang kedua, untuk penghitungan selama 1 tahun itu tetap tarif pasal 17 ya, tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh seperti ketentuan sebelumnya. Kemudian ini yang mungkin yang paling penting juga ya. Penerapan kebijakan tarif ini tidak memberikan tambahan beban pajak baru. Jadi kalau dihitung selama 1 tahun ya nanti ketemunya sama antara perhitungan TER pajak yang berlaku sebelumnya ya, perhitungan TER dengan ketentuan penghitungan aturan sebelumnya. Jadi kawan pajak substansinya adalah memudahkan penghitungan PPh pasal 21 dan melalui dengan penggunaan tarif efektif rata-rata. Yang katanya nih Pak Ongko ya,
tarif TER itu berlaku untuk masa Januari sampai November. Iya, betul. Dan pada masa Desember itu tetap diberlakukan tarif sesuai tarif pasal 17. Iya, Jadi betul. begitu Ya, intinya jadi ya, Pak ya. tarif TER itu untuk menghitung pasal 21 dari masa Januari sampai November. November saja. Ya, nanti Setelah di Desember perhitungannya kembali ke kembali tarif ke pasal tarif 17. nanti dikurangi yang sudah disetor Bayarkan. ya, atau Yang dibayarkan sudah dari disetorkan dari Januari sampai November. Nanti Jadi begitu kawan pajak. yang Desember berapa tarifnya. Jadi sebenarnya tidak ada tarif baru atau beban tambahan pajak baru di peraturan TER ini. Jadi tetap seperti sama prinsipnya untuk tahun sebelumnya ataupun tahun 2024. Hanya penerapannya saja yang menggunakan aturan. Lebih simpel lah. Lebih simpel. Betul. Jadi peraturan Menteri Keuangan tersebut bertujuan juga, ada tujuannya. Yang pertama, yang tadi kan biar lebih simpel atau lebih mudah. Jadi memudahkan wajib pajak atau khususnya pemotong pajak atau bendahara ya. Nanti yang untuk menghitung PPh pasal 21 lebih mudah dalam menghitung pasal 21 semua pegawai atau karyawannya, dan juga mengurangi kemungkinan salah hitung. Jadi kemudian memudahkan penerima penghasilan atau pegawai yang dipotong ini ya, yang pihak yang dipotong jadi bisa ngecek perhitungan dari bendahara itu ya sudah benar atau belum, bisa ngecek sendiri. Untuk mengecek itu juga sekarang di web pajak sudah disediakan namanya kalkulator pajak di kawan pajak semua. Jadi di web pajak itu sekarang bisa ada menu kalkulator pajak. Jadi Bapak kawan pajak kalau dapat penghasilan itu bisa menghitung sendiri, nanti dimasukkan penghasilannya berapa, nanti dihitung di kalkulator pajak itu. Jadi kita nggak perlu hitung pakai kalkulator sendiri atau Excel itu, tapi sudah disediakan kalkulator untuk menghitung PPh. Tidak cuma PPh pasal 21, ada pasal 22, 23, final juga bisa dihitung di kalkulator pajak. Ya, kemudian yang ketiga tujuannya untuk memudahkan pembangunan sistem administrasi perpajakan. Jadi melalui penggunaan TER ini bisa divalidasi perhitungan pajak dari wajib pajak atau dari pemberi kerja. Jadi memudahkan kantor pajak juga untuk TER ini. Jadi tujuan akhirnya ya memang nanti akan terwujud sistem administrasi perpajakan yang efektif, efisien dan akuntabel, yang dapat mendorong terciptanya kepatuhan sukarela dari wajib pajak. Jadi karena lebih simpel ya, seharusnya wajib pajak ketika menghitung pajaknya kan lebih mudah, nggak pusing juga karena sudah disediakan aplikasi untuk menghitung secara otomatis. Kawan pajak, jadi udah tahu dong ya tujuan adanya aturan TER ini. Semuanya untuk memudahkan wajib pajak semua dalam menghitung PPh 21 dengan meminimalkan kesalahan hitung dengan adanya tarif TER tersebut. Dan adanya juga kalkulator wajib pajak dalam hal untuk penghitungan pajaknya, sehingga akan benar-benar akurat ya Pak ya? Ya, betul. Dan akan tervalidasi sendiri oleh wajib pajak. Wajib pajak yang dipotong juga bisa ngecek sendiri kebenaran perhitungan dari bendaharanya, pemotong pajaknya di kantor atau di perusahaan kawan pajak semua. Begitu kawan pajak, penjelasan dari Pak Ongko. Selanjutnya Pak Ongko,
Itu tadi tentang subjek ya Pak ya? Subjek dan aturan TER tersebut, tujuan dan sasarannya. Terus boleh kita sekarang berbicara ke tarif pemotongan atau tarif efektif rata-rata yang tadi Bapak singkat TER itu apa sih, dan bisa mungkin simpulkan atau dijelaskan tentang perhitungannya TER tersebut. Baik. Biar kawan pajak lebih memahami apa itu tarif yang kita sebut dengan TER. Apa itu TER gitu? Silahkan Pak Om. Baik, Devi dan kawan pajak semua. Jadi peraturan terbaru ini yang lebih terkenal dengan TER ya, tarif efektif rata-rata. Jadi tarif efektif rata-rata itu dibagi menjadi dua, ada tarif efektif bulanan, kemudian ada tarif efektif harian. Nah, untuk tarif efektif bulanan itu dibagi menjadi tiga, itu apa? Ada tarif A, tarif B, tarif C. Kemudian untuk yang tarif efektif harian ada untuk penghasilan sehari sampai dengan 450.000, dan juga ada yang penghasilan di atas 450.000 sampai dengan 2,5 juta per hari. Iya. Jadi, terus untuk yang tarif efektif bulanan sendiri, betul, seperti yang tadi saya bilang, ada TER A, TER B, dan TER C. Jadi TER A itu untuk wajib pajak yang status PTKP atau penghasilan tidak kena pajaknya, yang statusnya TK 0, ya, tidak kawin tanpa tanggungan, yang 1 tahunnya 54 juta, dan untuk status TK1 dan TK0 itu PTKP-nya setahun 58 juta 500. Ya. Itu untuk TER A ya Pak TER ya? A. Kemudian untuk yang TER B itu untuk penghitungan wajib pajak yang PTKP statusnya TK2, tidak kawin tapi ada tanggungan 2 orang, dan K1 kawin tanggungan 1 orang, itu yang nilainya setahunnya 63 juta. Kemudian untuk PTKP TK3 tidak kawin tanggungan 3, dan K2 kawin tanggungan 2 yang nilainya setahunnya itu 67.500.000. Itu Kemudian TER B. Kemudian untuk yang TER C itu untuk wajib pajak yang PTKP-nya statusnya K3 atau PTKP selama setahun itu 72 juta. 72 juta. Jadi kawan pajak, tarif efektif bulanan itu bisa disimpulkan bahwa TER-nya itu berdasarkan PTKP ya Pak ya? Ya, nanti dibagi berdasarkan PTKP. Nanti sudah ada tabelnya kawan pajak. Jadi berarti nggak usah menghafal ya. Nanti sudah ada otomatis di aplikasinya 4126. Jadi kalau lebih mudah ya bisa dilihat, dihitung di kalkulator pajak itu. Nanti kan sudah ngisi data, milih PTKP-nya berapa, itu akan langsung keluar ya Pak ya. Kita klik kalkulator wajib pajak itu udah langsung otomatis ya. Nilainya berapa? Iya. Baik, kita lanjutkan Mbak. Jadi untuk yang tadi untuk tarif pajak bulanan dasarnya PTKP. Iya. Sedangkan yang kedua adalah tarif efektif harian. Iya, harian. Nah, ini harian pajak itu ada tarif efektif harian. Kan nanti ada wajib pajak atau kawan pajak yang dapat penghasilannya itu hitungnya harian, nggak dapat gaji bulanan. Jadi, kalau bulanan kan pakai tarif bulanan PTKP, itu. Tapi ya untuk yang harian, kawan pajak yang mendapat penghasilan harian itu rasanya nanti yang ini dapat penghasilan. Ya, penghasilan hariannya berapa. Untuk yang sampai dengan 450.000 per hari itu nanti tarifnya 0. Itu otomatis ada ya Pak ya di aplikasi ya. Iya, nanti ketika menghitung ini
tarif harian nilainya 450.000 ke bawah itu nggak kena pajak atau enggak? Berarti tarifnya 0%. Iya, ya, Pak, 0%. ya kawan pajak. Jadi Iya. seperti itu. Untuk Jadi- tarif efektif hariannya itu berdasarkan penghasilan bruto harian, di mana ada dua, di bawah 450.000 dan di atas 450.000. Iya, jadi untuk yang harian sampai dengan 450.000 kan 0. 0%. Kemudian untuk yang 450. penghasilan 450 di atas 450.000 sampai 2,5 Oh, juta. ada batasannya juga, Iya, Pak, ya. iya. Berarti kawan pajak dari 450.000 sampai dengan 2,5 juta itu Iya. menggunakan tarifnya bukan lagi 0%. Iya, tarifnya 0,5% dikalikan penghasilan dikali penghasilan bruto bruto sehari. harian. Tergantung. Jadi begitu kawan pajak untuk tarif efektif harian dibagi menjadi dua dengan penghasilan yang di bawah 450 juta dengan tarif 450.000. 450.000 ya. Dengan 450.000 sampai dengan 2 juta ya tadi Pak. 2,5 ya, 2.500.000 tarifnya adalah 0,5%. Iya. Begitu kawan pajak. Selanjutnya Pak Ongko, silahkan. Baik, mungkin tadi belum ini ya secara jelas yang siapa yang dipotong atau subjek penerima penghasilan. Jadi pekerjaan kan ada berbagai macam ya, Ibu Evi, kawan pajak semua. Jadi ada berbagai macam pekerjaan dan tarifnya juga nanti berbeda-beda, hitung caranya. Jadi yang pertama untuk subjek penerima penghasilan pegawai tetap dan pensiunan itu atas seluruh penghasilan. Seperti kita ya Pak ya. Pegawai negeri atau beda lagi. Jadi pegawai tetap nanti bagi lagi menjadi tahap pegawai tetap mungkin ke swasta ya. Swasta. Ya, swasta dan pensiunannya itu nanti TER ini dipakai untuk setiap masa kecuali masa pajak terakhir. Artinya setelah masa ya dari Januari sampai November seperti awal tadi. Iya, masa pajak terakhir atau Desember ya hitungnya nanti pakai tarif TER bulan. Yang Desembernya nanti pakai tarif pasal 17. Ini ngitungnya untuk yang dari Januari sampai November itu ngitungnya penghasilan bulan dikalikan TER bulannya itu yang sudah ada tabelnya atau tarif masing-masing sesuai nanti PTKP kan. Kemudian untuk yang kedua untuk PNS kayak seperti kita ya. TNI atau Polri, kemudian pegawai negeri, pensiunan PNS juga untuk penghasilan yang tetap atau teratur atau gaji bulannya kan biasanya tetap ya. Betul. Itu nanti perhitungannya sama dengan yang pegawai tetap swasta juga. Oh begitu. Ada TER bulanan Januari sampai November, kemudian untuk yang masa pajak Desembernya nanti pakai tarif pasal 17. Kemudian yang ketiga untuk anggota Dewan Komisaris Pengawas yang menemui penghasilan tidak teratur. Ini contohnya untuk tes honor dan sejenisnya ditetapkan per masa pajak. Itu nanti ngitungnya penghasilan bruto dikalikan TER bulanan. Ya, nanti kembali ke PTKP. Iya. Kemudian untuk yang keempat pegawai tidak tetap atas upah dan sejenisnya itu nanti untuk yang tidak dibayar bulanan ya ada range-nya juga dari 0 sampai 2.500.000 per hari. Kemudian untuk yang di atas 2.500.000 per hari. Ya, ini nanti penghitungannya dari penghasilan bruto sehari dikalikan TER harian. Kemudian untuk yang dibayar bulanan itu ya ngitungnya dari penghasilan bruto bulanan dikalikan tarif TER bulanan itu. Oh begitu. Ya, kemudian untuk yang kelima ya, bukan pegawai, ini untuk masa pajak
ketika dia mendapat honor atau sejenisnya. Jadi Kemudian- hanya atas honor dan sejenisnya Iya. ya Pak, untuk bukan pegawai. Ya, kemudian yang selanjutnya untuk peserta kegiatan. Peserta kegiatan diterapkan per masa pajak atau pada saat terutang. Itu menghitungnya dari penghasilan bruto dikalikan tarif pasal Pasal 17. Kemudian selanjutnya untuk peserta program pensiun atau pegawai ini ditetapkannya per masa pajak juga. per masa pajak. Nah, penghitungannya penghasilan bruto dikalikan tarif pasal 17. 17. Dan yang terakhir untuk mantan pegawai itu penghitungannya sama, diterapkan per masa pajak atau ketika mendapat Saat mendapatkan Iya, penghasilan itu Pak. penghasilan bruto dikalikan tarif pasal 17. Begitu Begitu. kawan pajak penjelasan dari Pak Ongko untuk subjek penerima penghasilan sesuai dengan PMK 168 2023. Untuk perhitungannya boleh dilanjutkan Pak, mungkin ada peraturan aturan ketentuan lainnya untuk TER ini. Yang ininya maksudnya aplikasi untuk Betul. masuk ke Masuk ke ya aplikasi. jadi Ibu Pot Iya. 2126. tadi di awal sudah sempat dijelaskan ya bahwa untuk penghitungan aplikasi TER ini kawan pajak harus sudah mempunyai akun di DJP online. DJP online. Jadi nanti masuk ke akun DJP online, nanti yang langkah pertama adalah mengaktifkan fitur e-Bupot pasal 21 ini atau TER ini. Nanti di menu profil dicentang, Kemudian ya nanti akan keluar dari menu DJP online. Ya, nanti ketika login lagi sudah ada menu untuk TER ini aplikasi e-Bupot PPh pasal 21. Jadi kalau kita sudah mengaktifkan fitur e-Bupot 2126 berarti kita tidak perlu lagi menghafal TER A, TER B, TER C semua udah otomatis dihitung dengan menggunakan kalkulator. Betul. Begitu kawan pajak. Mudah banget kan untuk aplikasi e-Bupot 2126-nya dari implikasi PMK 168 2023-nya. Tinggal klik aplikasi DJP online, masuk ke aplikasi e-Bupot 2126. Maka kita dapat membuat laporan ya Pak yang untuk perhitungan PPh 21 dengan tidak perlu lagi bingung-bingung seperti halnya pada USPP 21. Iya, harus ngitung manual dulu ya. Nah, ya ini tetap ada manualnya, tapi berkurang banyak ya. Berkurang sudah banyak. dihitungkan dari aplikasi. Untuk kesimpulannya Pak Ongko, bisa dijelaskan sedikit? Jadi untuk peraturan terbaru ini ya, mungkin pada intinya selama ini kan mungkin rame atau viral ya, ada aturan baru nanti nambah beban pajaknya jadi lebih tinggi. Gitu. Kok beda dengan tahun sebelumnya? Iya, jadi untuk perhitungan bulanan memang kadang lebih tinggi karena tergantung penghasilan yang diperoleh di bulan itu. Kalau ada misalnya ada THR, ada insentif, ya pasti pajaknya akan naik. Tapi ketika dihitung 1 tahun, itu nantinya akan sama bertentangan dengan aturan sebelumnya. Jadi nilai pajaknya ya sebenarnya sama atau nggak berubah dibanding aturan sebelumnya. Memang kalau ketika ada kenaikan penghasilan ya otomatis pajaknya naik gitu. Jadi gitu kawan pajak, sebenarnya aplikasi TER ini tidak ada penambahan beban pajak baru bagi kita sebagai pegawai ataupun bukan pegawai yang menerima penghasilan yang harus dipotong PPh-nya. Gitu ya Pak ya. Tapi tetap sebenarnya hasilnya sama dengan aturan tahun sebelumnya. Misalkan tapi mungkin beda di masa Januari sampai November. Iya, betul. Sedangkan untuk di Desembernya bisa sama, bisa lebih kecil atau lebih kurang Pak ya. Iya.
Tapi intinya sama, dihitung dalam 1 tahun sebenarnya sama. Tidak ada penambahan pajak yang kok bulan ini kita terimanya lebih besar, terus pajaknya lebih besar gitu ya. Terus bulan berikutnya karena nggak ada contoh THR nih Pak ya, jadi kecil. pada protes tuh ya, viral, kok pajaknya pas ada THR pajaknya gede banget gitu. Nah, padahal tidak seperti itu. Sebelum aturan yang sebelumnya juga sama sebenarnya intinya. Pada saat THR dikenakan PPh ya Pak ya. Iya. Dan di akhir Desember dikenakan dengan tarif pasal 17. Begitu kawan pajak. Ada lagi yang ingin disampaikan Pak Angko terkait Sepertinya PMK 168? Sudah cukup. Sudah cukup Pak Pajak. Aduh, kita hari ini belajar banyak tentang PMK 168 2023 dari Pak Angko ya kan pajak ya. Baik, sedikit saya simpulkan untuk PMK 168 2023 ini adalah PMK tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan orang pribadi yang berlaku di awal 1 Januari 2024. Dengan aturannya adalah aturan TER bulanan dan aturan TER harian. Itu yang intinya seperti itu. Kemudian tidak ada penambahan beban pajak baru dalam aturan TER ini karena pada prinsipnya sama. Dihitung dalam setahun adalah sama dengan seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan itu semua tergantung dari penghasilan yang kita terima pada masa-masa penghasilan itu diberikan kepada penerima penghasilan. Jadi maksudnya sebenarnya itu penghasilan dari kita sebagai pegawai memang kadang tiap bulan beda-beda ya Pak ya. Iya, kalau ada penambahan pasti ada pajak PPh 21-nya. Lebih tinggi ya. Lebih tinggi. Ya. Jadi seperti itu. Untuk implikasinya di aplikasi mungkin kawan pajak masih bingung gimana caranya, silahkan buka aktif DJP online.pajak.go.id, silahkan aktifkan fitur e-Bupot 2126. Mungkin kawan pajak bisa belajar sedikit-sedikit ya Pak ya dari situ ya. Nah, cukup sekian podcast kita kali ini tentang PMK 168 2023. Dalam hal terdapat permasalahan tentang TER kali ini, kawan pajak bisa menghubungi kami melalui layanan Helpdesk HPP Pratama Duren Sawit dan layanan WAG Helpdesk HPP Pratama Duren Sawit. Baik, sampai jumpa lagi dengan episode berikutnya. Terima kasih telah menyimak obrolan siniar bijak berduit HPP Pratama Duren Sawit. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.